Mahasiswa yang lagi ngambil mata kuliah sistem operasi, sini dulu. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, apakah komputer, laptop, bahkan smartphone yang kamu miliki itu bisa berfungsi? Apa pakai ilmu hitam? Tentu tidak. Makanya, tonton video ini sampai dengan selesai, supaya kalian paham bagaimana perangkat komputer itu bisa berfungsi. Yuk! Jadi, kalau kita bicara tentang sistem komputasi atau sistem komputer, itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada program aplikasi, dan yang keempat ada penggunanya atau brainware-nya. Kalau kita bicara perangkat keras, itu mencakup kayak CPU misalkan, kemudian juga memori, perangkat penyimpanan atau storage, perangkat input-output, dan lain-lain. Yang dimana perangkat keras ini menyediakan sumber daya atau resource komputasi dasar. Kemudian ada juga program aplikasi. Contohnya gimana, Pak? Kayak pengolah data, terus juga web browser, game, yang tujuannya itu akan menyelesaikan masalah-masalah dari si pengguna. Tapi yang harus kamu ingat, hardware dan program aplikasi itu tidak bisa berjalan sendirian atau tidak bisa saling terhubung. Harus ada satu media yang bisa menghubung antar kedua resource ini. Apakah itu? Ya, sistem operasi. Jadi, sistem operasi inilah yang akan mengontrol perangkat keras yang ada di komputer kita dan juga mengoordinasikan penggunaannya itu di antara program-program aplikasi yang ada di sistem komputer. Jadi anggap aja sistem operasi ini kayak manajer di sebuah perusahaan, yang dimana manajer ini dia berfungsi untuk memastikan semua pekerjaan yang ada di bawahnya itu berjalan dengan baik, lancar, dan efisien. Tapi kalau kita lihat dari perspektif pengguna, sistem operasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan penggunaan, kemudian juga kinerjanya, sampai dengan keamanannya. Jadi walaupun kamu menggunakan PC, laptop, smartphone, SO ini bisa memungkinkan semua itu. Kalau dari perspektif sistem operasi ini adalah pengalokasi sumber daya dan program kontrol. Maksudnya, SO ini dia mengelola waktu penggunaan CPU, kemudian juga ruang RAM atau memori, ruang penyimpanan atau storage, dan perangkat input-output untuk memastikan operasi yang efisien dan juga balance atau adil. Nah, jadi kalau kita definisikan sistem operasi secara umum, itu sebenarnya ya agak sulit, karena dia mencakup begitu banyak peran dan juga fungsi-fungsinya. Tapi pada dasarnya, sistem operasi ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang membuat sistem komputer kita itu bisa digunakan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Kemudian, inti dari sistem operasi itu ada yang disebut dengan kernel. Bersama dengan kernel ini, ada program sistem, ada juga program aplikasi. Dan yang paling penting, kernel ini dia selalu berjalan dan akan mengelola sumber daya atau resource dari sistem. Nah, bagi kamu yang tertarik untuk ngebahas lebih dalam tentang kernel, tulis di kolom komentar. Jadi singkatnya, sistem operasi ini merupakan tulang punggung ya, atau backbone dari setiap sistem komputer. SO akan selalu memastikan semua komponen-komponen itu bekerja secara bersama-sama, menyediakan environment atau lingkungan yang lebih stabil dan efisien bagi pengguna dan juga aplikasi. Nah, jadi sistem operasi itu ya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan. Gimana menurut teman-teman? Sudah siap untuk belajar sistem operasi lebih dalam lagi? Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video edukasi berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.